Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Umar Faruk, saya dari Prodi Teknik Informatika kelas TIA angkatan 2024. Baik, yang saya hormati dan saya takdimi pembimbing dosen literasi digital Ibu Khairiyah Eskom. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pendapat tentang fenomena penangkapan pelaku yang menyebarkan video, foto maupun suara rekaman tanpa izin. Baik, singkat selanjutnya saya akan langsung menjelaskan pendapat saya. Menyebarkan video tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum. Penyebarnya bisa dituntut kurungan penjara dan denda oleh mereka yang merasa dirugikan. Sayangnya masih banyak pengguna internet di Indonesia tidak mengetahui aturan ini, sehingga tak sedikit pengguna yang mengedit video, wajah dan narasi yang sangat berbeda dari fakta untuk mendorong amarah para penontonnya. Fakta penggunaan media sosial di masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Bahkan berdasarkan laporan dari Civility, Safety and Interaction Online edisi kelima bulan Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Microsoft menunjukkan bahwa Indonesia itu berada di peringkat 29 dengan nilai DJI 76. Ini berarti tingkat keberadaban masyarakat Indonesia itu sangat minim, sehingga tingkat penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, diskriminasi sampai cyberbullying sangat tinggi. Maka dari itu dibuatlah pasal-pasal yang mengatur etika bermedia sosial untuk mengurangi penyebaran hoax, ujaran kebencian dan mengambil data orang lain tanpa izin. Secara umum, penangkapan orang yang menyebarkan video, foto atau rekaman tanpa izin adalah langkah yang diambil untuk melindungi hak privasi individu dan menegakkan hukum. Penangkapan seseorang tersebut dapat dilihat dari sudut pandang hukum yang diatur dalam UU ITE. Menyebarkan konten yang mengandung informasi pribadi orang lain tanpa izin dikenakan sanksi pidana, terutama jika konten tersebut mengandung informasi fitnah atau merugikan pihak lain. Menurut undang-undang, pelanggaran ini dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda. Hal ini penting untuk melindungi privasi individu dan mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain. Guru Besar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indrianto Seno Aji, menjelaskan, bisa tidaknya pelaku penyebaran tanpa izin dipidana tergantung pada kasusnya. Menurutnya, jika video tersebut disebar atau diviralkan tanpa izin, yang bersangkutan dapat dikenakan pidana, asalkan konten video tersebut mengandung dugaan pelanggaran atas penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, penyebaran berita bohong, sara, kesusilaan, dan sebagainya. Jika dalam video atau memuat penghinaan, perbuatan tersebut bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia mengatur berbagai jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Berikut saya akan menjelaskan beberapa sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran UU ITE. Pertama itu sanksi pidana. Sanksi pidana itu mencakupi penjara dan denda. Contohnya, seseorang ketika
sanksi pidana yang berupa penjara, menyebarkan informasi elektronik yang bernilai negatif, pencemaran nama baik, dan penipuan online. Ini dapat dikenakan sanksi di penjara dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada sifat dan tingkat keparahan pelanggarannya. Adapun denda selain hukuman penjara, pelanggar juga dapat dikenai denda uang yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, sanksi perdata, ini ganti rugi. Pihak yang dirugikan akibat tindakan pelanggaran UU ITE dapat mengajukan gugatan perdata atau meminta ganti rugi. 3. Sanksi administrasi. Pencabutan lisensi untuk penyedia layanan elektronik yang melanggar bisa dikenakan sanksi administrasi, termasuk pencabutan izin usaha. 4. Sanksi tambahan. Dalam beberapa kasus, pelanggar dapat dikenakan sanksi tambahan seperti kewajiban untuk memohon maaf secara terbuka atau menghapus konten yang melanggar. UU ITE ini bertujuan untuk melindungi pengguna internet dan menjaga keamanan serta ketertiban dalam penggunaan teknologi informasi. Baik, ini pendapat saya tentang tanggapan dalam pelaku penyebaran terhadap video, foto, atau rekaman yang tanpa izin terhadap pemilik. Terus saya di sini akan menjelaskan lanjut poin 5. Ini poinnya pertama, critical thinking, internet safety, digital plagiarism, digital share skill. Yang kelima, online identity management. Pertama, critical thinking, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses berpikir intelektual yang menggunakan pemikiran reflektif, independen, jernih, dan rasional. Peran berpikir kritis dalam literasi digital sangat penting, karena berpikir kritis membantu individu untuk menganalisis informasi yang mendalam, mengevaluasi argumen, serta membuat keputusan yang rasional dan berdasarkan bukti. Dengan keterampilan literasi digital yang baik, seseorang dapat memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber di dunia digital, sehingga dapat menanggapi informasi tersebut secara kritis. Dalam peran berpikir kritis itu bisa membantu pengguna untuk mengenali berita palsu dan mengetahui apakah informasi itu valid atau tidaknya, dan menghasilkan sudut pandang atau kutub pesan yang paling baik. Dari contoh berpikir kritis ini, seperti halnya seorang mahasiswa mengerjakan tugas dan menemukan informasi di blog yang tidak memiliki penulis atau referensi. Dengan berpikir kritis, mahasiswa tersebut mencari tahu lebih lanjut tentang blog tersebut, siapa saja yang menulisnya, dan apa keahlian mereka, sebelum memutuskan untuk menggunakan informasi dalam tugasnya. Baik, lanjut. Yang kedua, internet safety. Internet safety itu juga dikenal sebagai digital safety atau keamanan digital. Internet safety atau keselamatan internet merujuk pada praktik dan tindakan yang diambil untuk melindungi diri sendiri dan informasi pribadi saat menggunakan internet. Ini melibatkan pemahaman tentang berbagai risiko yang ada di dunia maya serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi potensi bahaya. Di era digital seperti sekarang ini, internet itu sudah menjadi hal yang tidak asing dan tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung.
Mengingat hal tersebut, maka penting untuk kita memperhatikan internet safety. Karena internet safety itu merupakan bentuk keamanan saat mengakses internet. Hal ini meliputi tindakan dari pengguna dalam mengatur dan mengontrol akses mereka dalam internet. Sebagai orang yang berada di tengah arus perkembangan teknologi, paling tidak itu kita harus mengerti mengenai hal penting ini agar kita itu tidak dikenakan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam dunia digital ini. Seperti yang kita tahu bahwa berbagai macam kejahatan itu bisa terjadi melalui internet. Untuk itulah keamanan internet menjadi sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa disepelekan. Banyak ancaman buruk yang dapat terjadi ketika mengakses internet. Salah satunya adalah kebocoran data atau informasi pribadi. Dari informasi yang bocor atau dicuri tersebut memungkinkan untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu penipuan, misalnya phishing dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk kita waspada dalam memberikan informasi kepada siapapun dan jangan mudah percaya sebelum tahu kebenarannya. Dalam internet safety itu ada beberapa cara untuk penerapannya. Pertama itu kita harus menggunakan password yang kuat, menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Yang kedua, mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Yang ketiga, menggunakan inskripsi untuk menjaga keamanan data pribadi. Yang keempat, tidak membagikan informasi pribadi kepada orang yang kita tidak kenal. Yang kelima, tidak mudah mengikuti ajakan yang mencurigakan. Yang keenam, tidak menyebarkan informasi yang belum dikonfirmasi kebenarannya. Yang ketujuh, memperbarui antivirus pada perangkat. Dalam contoh internet safety itu seperti menggunakan password yang kuat atau menghindari mengklik tautan yang mencurigakan. Jadi kita itu jangan semena-mena ketika ada link kita itu mengklik, maka kita harus memilih apakah tautan ini aman tidak atau tidak. Lanjut, ketiga, digital plagiarism. Plagiarisme digital merujuk pada tindakan menyalin, mengadaptasi, atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai atau izin, terutama dalam konteks media digital. Dalam literasi digital, plagiarisme mencakup berbagai platform dan format yang digunakan untuk menyampaikan informasi, termasuk teks, gambar, dan video. Di era globalisasi seperti sekarang ini, segala informasi dengan mudah dapat kita akses melalui jaringan internet yang dapat dijangkau kapan saja dan di mana saja. Semua orang, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, orang dewasa, dan pekerja kantoran, telah menjadi internet itu sebagai bagian dari gaya hidup mereka yang sulit untuk ditinggalkan. Kita dapat dengan mudah mendapatkan suatu informasi melalui internet, sehingga budaya copy paste karya orang lain dari jurnal atau blog di internet tanpa mencantumkan sumber sudah menjadi hal yang namun tanpa kita sadari. Budaya copy paste mungkin sudah sangat sering kita lakukan, itu termasuk ke dalam plagiarisme dan dapat berakibat sangat fatal. Plagiarisme merupakan kegiatan yang sangat merugikan. Plagiarisme dapat menurunkan daya berpikir kritis dan kreativitas anak-anak muda, karena di era digital yang akses informasinya sangat mudah dan tanpa pengawasan, sehingga mereka itu sudah terbiasa menjiplak karya orang lain secara tidak langsung melalui copy paste dan bukan berdasarkan hasil pemikiran kita sendiri. Adapun jenis-jenis
plagiarisme tersebut itu ada 5. Yang pertama, self plagiarism, itu bentuk plagiarisme yang mencantumkan hasil karya dan pemikiran kita sendiri dalam karya baru yang berbeda. Sebenarnya jenis plagiarisme yang satu ini tergolong ringan, namun bila dimanfaatkan untuk menambah kredit akademik, maka self plagiarism merupakan pelanggaran etik akademik yang berat. Terus yang kedua, direct copying atau mengcopy secara langsung, yang diartikan mengcopy tanpa mengedit satu kata pun dari hasil karya orang lain tersebut dan tanpa mencantumkan sumber kutipan. Yang ketiga, word switching adalah jenis plagiarisme yang mengcopy kutipan seseorang dan mengubah katanya sedikit atau hanya mengutip sebagian dari kalimatnya, akan tetapi tidak mencantumkan kredit kepada si penulis karena telah menggunakan idenya. Nomor 4, concealing source adalah jenis plagiarisme yang secara tidak langsung menutupi sumber aslinya. Misalnya, apabila kita menggunakan suatu sumber berkali-kali dalam karya kita, namun kita hanya mencantumkan sekali, seharusnya kita itu mencantumkan sumber setiap kali kita mengutip suatu kalimat atau ide. Yang kelima, buying achievement, itu jenis plagiarisme yang paling fatal, karena apabila kita membeli atau membayar seseorang untuk mengerjakan tugas kita, berarti karya tersebut 100% bukan hasil pemikiran akal sehat kita, sehingga kita itu tidak berhak untuk mengklaim bahwa itu milik kita walaupun kita telah membayar seseorang untuk membuatnya. Dan contoh digital plagiarism sini seperti mengcopy paste atau menjebak karya orang lain atau menyalin desain atau karya kreatif. Nomor 4, digital skill. Digital skill adalah keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam berbagai konteks. Digital skill itu mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat digital, memahami cara mencari informasi di internet, mengelola informasi dari internet, berinteraksi secara etis di media sosial, hingga melibatkan menjaga keamanan data pribadi. Digital skill adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk keperluan pribadi maupun pekerjaan. Mengingat separuh dari keseharian kita itu digerakkan dalam dunia digital, penting untuk memiliki digital skill yang mumpuni. Dalam kehidupan sehari-hari, digital skill membuat kita untuk mengakses informasi, berinteraksi, bahkan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Misalnya kemampuan untuk mencari informasi di internet, mengirim email, menggunakan aplikasi perbankan, atau melakukan pembelian online. Adapun manfaat dari digital skill tersebut, pertama itu meningkatkan efisiensi kerja, yang kedua untuk memperluas peluang karir, yang ketiga bisa meningkatkan kemampuan komunikasi, yang keempat bisa memperoleh akses informasi, yang kelima itu bisa meningkatkan kesadaran keamanan. Baik, langsung nomor 5, online identity management. Online identity management adalah proses mengelola identitas digital seseorang atau organisasi dunia online. Identitas online mencakup semua informasi, aktivitas, dan reputasi yang terkait dengan individu atau entitas di internet. Proses ini melibatkan pengelolaan data pribadi, profil, media sosial, jejak digital, dan persepsi publik di platform online. Adapun online identity management itu ada komponennya. Yang pertama, manajemen data pribadi, itu mengontrol informasi pribadi yang diberikan secara online atau menjaga privasi dan keamanan. Yang kedua, reputasi online, mengelola bagaimana seorang atau organisasi dilihat
oleh orang lain di internet, termasuk melalui ulasan, komentar, atau berita. Yang ketiga itu jejak digital, memantau dan mengontrol aktivitas yang meninggalkan jejak seperti postingan media sosial, komentar, atau partisipasi dalam forum online. Nomor 4, keamanan akun, melindungi akun digital dari akses tidak sah melalui penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan langkah keamanan lainnya. 5, branding pribadi atau perusahaan, yaitu membangun citra yang konsisten dan profesional melalui konten yang diposting dan interaksi online. Adapun contoh dalam online identity management yang berdasarkan menghapus informasi negatif, yaitu seperti sebuah perusahaan meminta bantuan layanan online identity management untuk menghapus atau mengurangi visibilitas ulasan negatif atau artikel buruk di mesin pencarian seperti Google. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pendapat dan poin-poin dalam literasi digital. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum saya akhiri, saya memberikan secuil kata-kata. Buku adalah teman baik. Jadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. Dengan membaca, kita dapat membuka pikiran dan memperluas wawasan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya sendiri, apabila ada kebenaran, faminallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.